Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Tangaji Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasyur azwaidan nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan sesepuh para penasehat pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Jakarta, khusus yang tadi sudah menyampaikan pandangan, usulan, masukan beliau kepada kita semua, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Lalu Sudarmadi atau Micu. Yang saya hormati pula seluruh tamu undangan, Bapak Sekjen LPOI, Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam, dan juga LPOK, Lembaga Persaudaraan Organisasi Keagamaan, yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak dalam acara musyawarah wilayah ini. Yang juga saya apresiasi dan saya hormati para pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Jakarta yang menjadi sahibul hajat dari kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu, baik yang hadir secara fisik di arena musyawarah wilayah maupun yang bergabung dalam aplikasi ya, pertemuan virtual yang semuanya saya hormati dan saya pertama ya tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tadi disinggung oleh Mico, perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam dalam kehidupan kita ya. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari perubahan itu, dan memang kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Alhamdulillah, dalam situasi dan keadaan seperti ini, kita masih sehat walafiat, dan bahkan lebih dari itu, masih bisa menyelenggarakan kegiatan organisasi yang penting, ya, seperti musyawarah wilayah pada pagi hari ini. Perkenankan saya atas nama pribadi saya dan juga pengurus besar Nahdlatul Wathon menyampaikan kepada semua Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini ucapan minal aidin al faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh ibadah kita pada Ramadan dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah, dan seluruh dosa khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke fitrah yang suci insyaallah. Selanjutnya yang kedua, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Jakarta yang tetap mengupayakan agar agenda organisasi dapat berjalan berupa musyawarah wilayah pada hari ini. Kita tahu bahwa musyawarah wilayah adalah forum tertinggi di tingkat wilayah. Ya, pertama tentu untuk memutuskan siapa yang menjadi imam di wilayah itu, menjadi ketuanya, lalu menyepakati pengurusnya siapa, dan juga yang tidak kalah penting adalah menyepakati apa-apa yang harus dikerjakan bersama sebagai perangkat organisasi di wilayah tersebut untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Izzul Islam wal Muslimin, yang juga dalam satu tarikan nafas yang sering kita sampaikan adalah keislaman dan keindonesiaan. Saya mengapresiasi ya, karena biasanya kita karena banyak kendala atau hambatan tertentu itu cenderung untuk kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang penting.
Alhamdulillah, pengurus wilayah Jakarta menunjukkan dengan musyawarah wilayah ini bahwa kita tetap bisa berkhidmat dan berkiprah. Dan insya Allah ini menjadi bagian dari ibadah kita ya, dalam situasi apapun. Dan memang seperti inilah salah satu contoh dari perjalanan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon, yang kalau kita lihat sepanjang perjalanan dakwah beliau adalah orang yang tidak pernah kendor dalam situasi apapun untuk terus berjuang dan berdakwah. Beliau orang yang tidak pernah terlambat untuk memanfaatkan dan mendayagunakan ruang-ruang yang ada untuk berdakwah. Jadi baik ruang kultural maupun struktural, ruang dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, ya, sepanjang itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat dan umat, kemaslahatan bangsa, maka beliau masuk ke dalam wilayah. Nah, ini menurut saya penting untuk kita teladani, bahwa dalam situasi apapun kita tidak boleh kendor, apalagi putus asa. Harus tetap ada optimisme. Karena sejarah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu pasti akan berlalu. Kesulitan seberat apapun, musibah sedahsyat apapun, dia pasti akan berlalu. Pandemi ini juga sekarang masih ada, ya dia pasti akan berlalu. Nah, pertanyaannya, bagaimana keadaan kita ketika pandemi ini berlalu? Apakah kita keluar dari cobaan ini dalam keadaan tetap kokoh kuat iman Islam, sehat lahir batin, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya? Nah, itu semua tergantung dari optimisme yang ada dalam diri kita. Kalau kita mampu merawat optimisme dan harapan baik, tentu dengan doa-doa, keberserahan diri kepada Allah, kalau kita mampu merawat itu, maka insya Allah kita akan keluar dari cobaan ini dalam keadaan mudah-mudahan lebih baik dari sebelum. Ini hal yang menurut saya penting. Selanjutnya yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, berorganisasi itu hakikatnya kan kita menyepakati tujuan bersama. Seluruh manusia itu lahir dengan pikiran, dengan hati, dan seluruh instrumen yang Allah siapkan untuk diri. Instrumen itu seringkali menyebabkan kita manusia menjadi seorang yang egois. Mungkin kita merasa pandangan kita lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih mampu dari orang lain. Nah, perasaan-perasaan seperti ini, merasa lebih mampu, merasa paling bisa, merasa bahwa dia paling penting, ini adalah hal-hal yang harus kita hilangkan ketika kita berorganisasi. Kita letakkan semua ego-ego kita itu di bawah satu visi bersama, tujuan bersama. Nah, setelah kita meletakkan ego itu di bawah tujuan bersama, kita maknakan ulang bahwa diri kita bukanlah orang yang paling penting di dalam perjuangan bersama ini. Tapi semua orang yang ada di sekitar kita sama pentingnya dengan kita. Semua orang yang bersama kita dalam perjuangan itu tidak bisa disubstitusi oleh siapapun. Jadi si fulan tidak bisa dia digantikan oleh si fulan yang lain. Semua punya peran, semua punya posisi, semua punya relevansi, semua punya amanah, semua punya tugas, dan semua bekerja bersama-sama. Ini menurut saya penting karena kalau kita membaca
dalam Al-Quran itu beda sekali ya ketika Allah bicara manusia dalam konteks individu dan manusia dalam konteks kolektif. Kalau bicara individu, selalu manusia itu kelihatan lemahnya, kelihatan kurangnya, kelihatan ketidaksempurnaannya. Tetapi ketika Al-Quran bicara tentang manusia sebagai satu kebersamaan, maka yang kita bisa hirup adalah aura kekuatan. Yang bisa kita rasakan adalah satu keteguhan, satu energi. Nah, itulah yang disebut dengan ruhul jamaah, jadi energi kolektivitas. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan bahwa salah satu dari keberkahan Islam itu adalah Islam meletakkan atau memberikan memberikan al-jamaah, yaitu suatu kebersamaan dalam suatu cita-cita, itu diberikan keberkahan dalam Islam. Dan kita tahu bahwa gerak kehidupan ini menjadi bermakna ketika keberkahan itu hadir. Karena itu saya pesan dalam musyawarah wilayah ini kepada seluruh kader-kader Nahdlatul Wathon dimanapun berada, yang khususnya yang ada di Jakarta, ya, untuk membangun sinergi, benar-benar tidak meletakkan diri lebih dibanding yang lain, tetapi semua dalam kebersamaan. Sehingga dalam konsep Islam itu kepemimpinan itu disebut imam, bukan za'am. Imamah itu imam, ya. Itu satu akar katanya dengan ummah. Jadi imam dengan ummah satu akar katanya. Imam pemimpin, ummah ya umat yang dipimpin, dia satu akar katanya, ya, dari amma ya ummu. Nah, apa artinya kata para ulama bahwa yaitu satu kesatuan. Jadi dalam Islam itu pemimpin itu imam, bukan zaim. Kalau zaim itu lebih kepada konteks kekuasaan dan penguasaan. Maka kepemimpinan dalam Islam itu sifatnya fungsional, tidak struktural. Bukan saya di atas, kamu di bawah. Tapi masing-masing menjalankan fungsi dengan baik, pemimpin menjalankan fungsinya, kemudian seluruh elemen juga bergerak bersama-sama dalam satu orkestrasi yang baik. Nah, ini yang saya harapkan untuk kita ingat, sehingga jangan sampai acara-acara kalau di tingkat wilayah namanya muswil, atau di tingkat daerah misalnya musda, ya, atau rakerda, itu tidak hanya kemudian bicara tentang siapa jadi pemimpin. Kita dalam organisasi mari bangun tradisi, tidak hanya bicara tentang siapa pemimpin, tapi bagaimana kita semua antara yang memimpin dan yang dipimpin. Sekali lagi, hubungan fungsional ini harus diperkuat, ya. Karena struktur, ya, tanpa fungsi yang bergerak bersama dengan baik, itu hanya struktur di atas kertas. Struktur yang ditandatangani, distempel, tapi tidak mungkin akan bergerak dengan efektif di ruang nyata. Hanya ada di ruang hampa, hanya ada di catatan-catatan, tapi tidak bisa bergerak dalam kehidupan. Nah, ini saya pikir penting ya untuk kita ingat. Yuk, semua nahdien-nahdiyat, kita bangun tradisi kebersamaan, kepengurusan yang nanti insya Allah juga akan dilahirkan dari muswil ini adalah kepengurusan yang punya yang punya filosofi seperti itu, yang mengangkat, mengorangkan, membersamakan, bukan kepemimpinan atau kepengurusan yang mau didengar saja tapi tidak mau mendengar yang lain. Yang keempat, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu yang penting di dalam kita berorganisasi adalah mengingat nilai-nilai dasar. Dunia itu memang terus berubah, ya. Kalau kata ulama, dawamul hali minal muhali. Tetapnya sesuatu itu adalah satu kemustahilan. Perubahan adalah keniscayaan. Tetapi kita juga diajarkan di dalam agama bahwa ada hal-hal dalam kehidupan itu yang disebut dengan sawabit.
selain yang mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu yang dinamis, berubah. Thawabit itu nilai-nilai. Nah, tatanan nilai itu nggak boleh berubah. Jadi kalau di dalam bahasa Al-Quran misalnya kita baca rangkaian dakwah dari para nabi dan rasul, itu selalu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh datang, apa pesannya? U'budullaha ma lakum min dunihi min ilahin. Sembahlah Allah. Datang Nabi Hud, sembahlah. Datang Nabi Saleh, sembahlah. Semua rangkaiannya itu nilai. Jadi lanskap dakwah apapun, baik itu zaman Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, dengan perbedaan masyarakat yang ada, dengan perbedaan geografis tempat para nabi dan rasul itu berdakwah, dengan perbedaan sosiologis masyarakat yang ada, dengan tingkat-tingkat peradaban yang satu sama lain tidak sama, tapi nilai-nilai fundamental itu tetap dirawat dan dijaga. Nah, itulah yang disebut dengan itu disebut dengan wahdatud dakwah. Jadi keajekan dakwah. Jadi kita mau dimanapun, dalam situasi apapun, tapi ada nilai-nilai dasar yang tetap hidup. Nah, saya berharap ini juga menjadi perhatian bagi para pengurus dan kita semua, ya, tidak hanya wilayah Jakarta, tapi juga kita semua, bahwa ada nilai-nilai yang harus kita terus jaga dan kita rawat. Karena keberadaan nilai itu berbanding lurus dengan keberadaan Nahdlatul Wathon. Ketika nilai itu hilang, maka walaupun Nahdlatul Wathon besar, di mana-mana ada pengurusnya, ada sekolahnya, ada amal usahanya, tapi nilai ini hilang, itu nggak ada. Nah, itu yang sering disebut oleh Al-Mahfullah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau dalam bahasa kita ya sebagai manhaj wasati, yaitu dakwah yang mengajarkan moderasi Islam. Bukan Islamnya yang dimoderasi, tapi pemahaman moderat terhadap Islam. Pemahaman moderat yang memang diusung oleh para ulama-ulama, dan inilah yang kemudian membuat Islam bisa diterima di mana. Jadi moderasi Islam itulah yang membuat Islam bisa masuk ke Indonesia, bisa masuk ke Barat, bisa masuk ke Cina, bisa masuk ke Afrika dan kemanapun. Karena wasatiyah, ya, atau nilai-nilai tengah itu merupakan nilai yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Kita bisa bayangkan kalau dulu misalnya para wali songo datang tidak membawa al-qiyam al-wasatiyah, ya, tidak membawa pendekatan atau paham moderasi Islam, tapi misalnya membawa paham yang tekstual, ya, paham yang keras, ya, yang menutup ruang bagi agama, bagi budaya, bagi tradisi untuk memperkaya khazanah keislaman, saya meyakini bahwa sulit akan diterima dakwah Islam. Tapi itulah para wali songo datang dengan fundamental yang tetap, ya, ajakan kepada tauhid, tapi dengan bahasa yang memungkinkan untuk mengabsorb atau menyerap semua nilai-nilai kebaikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, ini juga menjadi hal yang penting di dalam dakwah Nahdlatul Wathon. Bahwa Nahdlatul Wathon itu bukan organisasi yang eksklusif, bukan organisasi yang mengajarkan radikalisme dalam beragama dalam makna, ya, tidak membuka menganggap diri yang paling benar, menolak segala macam nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Tidak seperti itu. Jadi Al-Mahfullah juga ketika datang, kita perhatikan bagaimana bahkan Al-Mahfullah dalam dakwah beliau itu menggunakan instrumen-instrumen budaya untuk mempermudah penerimaan bagi masyarakat pada waktu itu. Nah, kalau seperti itu guru kita, ya, kita juga harus bisa, ya, meneladani itu. Nah, lanskap dakwahnya sekarang sangat berbeda. Ada komposisi
generasi milenial yang sangat besar, ya, yang membutuhkan cara membahasakan Islam yang baik. Cara membahasakan Islam dulu 50-60 tahun belum tentu cocok dengan anak-anak muda sekarang. Jadi salah satu yang penting di dalam berdakwah adalah konsekuen dengan nilai-nilai fundament yang ada, tetapi dengan menyesuaikan cara berdakwah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tadi sudah disinggung sedikit oleh penasehat kita yang Mico, bahwa geopolitik dunia sudah luar biasa berubahnya dalam beberapa bulan saja, ya. Pandemi ini juga menunjukkan bahwa ya adidaya itu bukan hanya Amerika, tapi juga ada Cina. Nah, ini terasa mungkin jauh, tetapi tidak ada yang namanya yang jauh di dalam kehidupan, karena segala sesuatu itu kan berjalin berkelindan, semua ada keterhubungan. Nah, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hal-hal yang menyangkut muamalah, prinsipnya adalah al-ibahah. Jadi dalam muamalah itu kita dimungkinkan untuk berinteraksi dengan siapapun. Jadi berinteraksi dengan bangsa manapun ya boleh saja, sepanjang kita tidak bergeser dari akidah dan dari nilai-nilai dasar yang kita miliki sebagai umat Islam. Ya, karena itu Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita lihat pada masa dulu awal-awal Islam, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabat beliau ke tempat-tempat yang jauh. Masa Umayyah juga seluruh tanah-tanah yang belum pernah diinjak itu diinjak oleh para dai, didatangi, berkomunikasi dengan penduduk yang ada, menawarkan Islam, menyampaikan tentang kemuliaan Islam. Jadi interaksi sosial dalam Islam itu sifatnya adalah inklusif, ya, terbuka, ya, sepanjang kita memegang nilai-nilai fundamental kita sebagai seorang Muslim. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, perlu untuk kita semua, warga Nahdlatul Wathon, khususnya teman-teman yang ada di Jakarta, untuk tadi bahasa dari Mico itu untuk menghimpun seluruh potensi-potensi yang masih berserakan. Nah, menghimpun itu artinya adalah ada program aktif, ada keaktifan, ada kegiatan yang terencana yang kita lakukan untuk mengajak sebanyak-banyaknya, ya, baik anak-anak muda maupun kalangan-kalangan yang punya kompetensi, baik dia memang punya akar Nahdlatul Wathon maupun belum kenal dengan Nahdlatul Wathon. Jadi ajak bersama, dan kalaupun kita tidak bisa bersama dalam satu organisasi, tapi kita bekerja sama dalam agenda-agenda keumatan dan kebangsaan. Nah, ini dua hal yang bisa dilaksanakan secara paralel, yaitu menghimpun, mengajak untuk aktif, ya, di dalam organisasi, baik kepada orang-orang yang memang punya akar Nahdlatul Wathon, ya, mungkin bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau dia sendiri pernah sekolah dalam katakanlah jenjang menengah misalnya di Nahdlatul Wathon, lalu kemudian pergi kemana ke mancanegara, ajak bersama. Nah, pada saat yang sama juga kita membangun aliansi kebaikan yang berbasis pada nilai-nilai yang sama yang kita yakini. Kalau sesama ormas Islam, ya tentu nilai-nilai keislaman, ya, yang kita sepakati bersama, yang kita pedomani bersama. Kalau organisasi yang bukan ormas Islam, ya tentu nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, ya, yang juga menjadi bagian dari nilai Nahdlatul Wathon yang tidak boleh terpisahkan dari nilai-nilai yang lain. Nah, ini semangat aliansi dalam kebaikan ini penting, Bapak-bapak dan Ibu, karena tidak ada satu pundak yang bisa sendirian memikul amanah amanah membangun Indonesia, sebesar apapun elemen
umat itu tidak bisa dia sendirian. Indonesia ini dibangun dengan pundak-pundak yang banyak sekali dan akan menjadi bangsa yang jaya juga dengan pundak-pundak kita semua. Syukron kasiron, terima kasih kepada teman-teman di wilayah Nahdlatul Wathon Jakarta dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan musyawarah wilayah Nahdlatul Wathon Jakarta resmi dibuka dan dimulai. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.